Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang kami hormati, para peserta bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi, menjawab syubhat Wahabi dalam akidah dan amaliyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan nikmat taufik kita semuanya bisa kembali bersama-sama pada setiap hari Senin jam 13.00 dalam bedah buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Semoga kebersamaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kajian kita mulai, terlebih dahulu marilah kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita berkumpul dalam Zoom ini, dalam media ini, dalam rangka untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ini kita telah menyelesaikan, kita anggap telah menyelesaikan bagian pertama dari buku membongkar kebohongan Talafi Wahabi. Karena buku dengan judul membongkar kebohongan Talafi Wahabi ini disusun dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita beri tema Mutiara Akidah Salaf. Ini adalah untuk membuktikan bahwasanya akidah Wahabi yang mengaku sebagai kelompok Salafi, ngaku-ngaku secara dusta, bahwa akidah mereka bukanlah akidah Salaf. Bahwa akidah mereka adalah akidah yang kontradiksi, bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah para ulama salaf, akidah Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, dari mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Dan kita telah membuktikan dalam beberapa pertemuan sebelum ini bahwa memang betul-betul akidah mereka bertentangan dengan akidah para salaf. Bertentangan dengan akidah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Ali, bertentangan dengan akidah para imam mazhab yang 4 yang mereka juga bagian dari ulama salaf seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga bertentangan dengan akidah para Ahlul Bait, bertentangan dengan akidah dari para ulama ternama dari 4 mazhab yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Maka di sini sudah terbongkar kedok Wahabi bahwa mereka telah berbohong dengan pengakuan mereka bahwa mereka adalah
sebagai kelompok salaf. Pengikut salaf yang sebenarnya adalah kita, kelompok Asy'ariyah Maturidiyah, pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikut salaf yang benar, yang sebenarnya adalah kita, mayoritas umat Islam, as-sawadul a'zam, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada lakal mawjudat, tidak seperti sesuatu yang ada lainnya. Yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Pengikut ulama salaf yang sebenarnya kita yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda. Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, tidak berada pada tempat tertentu, dan juga tidak berada pada semua tempat. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari berada pada arah tertentu atau pada semua arah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bentuk, tidak berukuran, tidak beranggotakan badan. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua sifat tempat, tidak boleh atau disucikan dari semua sifat makhluk. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat makhluk. Karena yang bersifatan dengan sifat makhluk adalah makhluk, sementara Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk, tetapi Dia Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini. Ini semuanya adalah ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan dari bagian yang pertama dari buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi. Dan telah terbongkar bahwasanya mereka bukan Salafi, telah terbongkar bahwasanya mereka telah berbohong dengan pengakuan mereka, klaim mereka bahwa mereka adalah para pengikut Salaf. Yang benar mereka adalah pengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Yang benar mereka adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang bukan hanya mereka itu sebagai orang-orang salaf, orang-orang khalaf, yang bukan salaf, bukan hanya mereka bukan salaf dari sisi masanya, saya ulangi lagi, bukan hanya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan hanya mereka khalaf, bukan salaf dari sisi masa, tetapi akidah mereka juga akidah yang bertentangan dengan akidah para ulama salaf. Maka patut kita waspadai dan janganlah kita mengikut-ikut untuk ikut mengakui bahwa mereka adalah kelompok salafi. Mereka adalah talafi, kelompok perusak, dan bukan salafi, kelompok yang mengikuti para ulama salaf. Para peserta bedah buku yang berbahagia, maka pada siang hari ini kita akan membahas bagian yang kedua dari buku ini, yaitu tentang perbedaan aswaja ahlu sunnah wal jamaah dengan talafi wahabi, dengan kelompok wahabi. Nah, tentu perbedaan di antara keduanya, wahabi dan aswaja dengan wahabi sama saja dibolak-balik, tentu saja sangat-sangat banyak sekali. Tetapi dalam buku ini hanya dimuat perbedaan-perbedaan antara aswaja dan wahabi yang sangat prinsip, yang sangat dasar, yang sangat mendasar, yang merupakan sebagai dasar ajaran Islam, dasar akidah. Ini yang akan kita kemukakan dalam kesempatan kali ini dan yang dipilih untuk ditulis dalam buku Membongkar Kebohongan Salafi Wahabi.
untuk membuktikan bahwa perbedaan antara Aswaja dengan Wahabi itu bukan dalam masalah furu'. Perbedaan antara Aswaja dengan Wahabi itu bukan seperti perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali dengan mazhab Maliki. Perbedaannya bukan dalam persoalan furu' sebagaimana perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih. Tetapi perbedaan antara Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi itu dalam persoalan prinsip akidah. Yang menjadikan keduanya bukan satu golongan. Yang menjadikan kelompok Wahabi itu telah keluar dari kelompok besar umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang telah menjadikan Wahabi ini keluar dari kelompok mayoritas umat Islam, menjadikan akidah mereka akidah yang syadzah, akidah yang telah keluar dari jalur akidah Rasulullah dan para sahabatnya, mayoritas umat Islam. Karena itu tidak bisa seseorang kemudian nanti setelah kita membuktikan, seseorang tidak bisa mengatakan bahwa kita toleransi saja dengan Wahabi. Kita tolerir perbedaan kita dengan Wahabi. Nggak usah kita permasalahkan. Kita rukun saja dengan Wahabi. Nggak usah ditahdzir. Nggak usah diperingatkan masyarakat dari bahaya mereka. Toh mereka juga sama-sama orang Islam dan seterusnya. Dengan alasan bahwa perbedaan pendapat di antara kita ini adalah rahmah dan seterusnya. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita tegaskan dan nanti akan kita buktikan bahwa perbedaan pendapat di antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi bukanlah dalam perbedaan furu', tetapi perbedaan dalam prinsip akidah, dalam usulul akidah, dalam dasar akidah, dalam masalah qat'iyat, dalam masalah ma'rifatullah wa ma'rifatul rasul. Dalam hal ini mereka berbeda dengan kita, maka mereka yang berbeda dengan kita, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka yang berbeda bukanlah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itulah maka Wahabi itu tidak bagian atau bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah bahwa Wahabi atau Wahabiyah adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Itulah yang disebut sebagai Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Ini definisi yang perlu kita perjelas. Bahwa Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Bukan yang lain, bukan pengikut Abdul Wahhab yang lainnya, atau bukan pengikut orang lainnya. Mereka, orang-orang Wahabi, termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengadopsi ajaran-ajaran sesat mereka dari seorang namanya Ahmad ibn Taimiyah. Ahmad ibn Taimiyah adalah seseorang yang telah disesatkan dan telah dikafirkan oleh para ulama pada masanya. Yang mengajarkan sebuah pemahaman, sebuah ajaran yang sangat berbahaya, yaitu ajaran tajsim, tashbih, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa benda, berupa jisim, serupa dengan makhluknya. Inilah ajaran Ahmad ibn Taimiyah al-Harrani yang kemudian diadopsi
oleh kelompok Wahabi. Maka sesungguhnya Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah yang sebelumnya telah mati. Paham yang diajarkan yang dahulu pada abad ke-7-8 Hijriah pernah diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan kemudian mati, tidak laku di tengah-tengah umat Islam karena kesesatannya dan karena umat Islam telah menjelaskan kerusakan-kerusakan akidah Ibnu Taimiyah dan para muridnya ini telah mati, tetapi kemudian Muhammad bin Abdul Wahab menghidupkannya kembali menjadi sebuah ajaran yang kembali membahayakan umat Islam karena akan mengancam keselamatan, mengancam akidah umat Islam. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Wahabi ini, Muhammad bin Abdul Wahab, menambah ajaran-ajaran sesat Ibnu Taimiyah dengan ajaran-ajaran lain yang baru dari mereka. Maka Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab dalam hal ini telah membawa dan telah membuat agama baru yang sebagian diadopsi dari Ibnu Taimiyah dan sebagian kesesatan dia buat sendiri. Bahkan para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini mereka para tokohnya juga banyak di antara mereka yang menambah kesesatan-kesesatan lain selain kesesatan yang dianut dari Ibnu Taimiyah dan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Telah banyak para ulama yang mentahdzir, yang memperingatkan umat Islam dari bahaya Wahabi. Di antaranya adalah pengarang kitab As-Sawi, Ahmad As-Sawi Al-Maliki. Dalam kitabnya Tafsir As-Sawi, Hasyiah As-Sawi, beliau mentahdzir kelompok Wahabi dan menganggapnya sebagai Khawarij pada masa sekarang ini. Demikian juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan Asy-Syafi'i. Beliau mengarang sebuah kitab yang secara khusus membantah Wahabi. Di antara kitabnya berjudul Fitnatul Wahabiyah, fitnah kelompok Wahabi. Kemudian ada Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi. Beliau juga mengarang sebuah kitab bantahan terhadap atau yang di dalam kitabnya membantah kelompok Wahabi ini, menyesatkan kelompok Wahabi. Ada Syekh Muhammad Ibn Abdullah Ibn Humaid Al-Hambali. Juga menolak Muhammad bin Abdul Wahab dan mengklasifikasikan, mengelompokkan Wahabi ini sebagai kelompok Khawarij Musyabbihah. Kelompok Wahabi, sebagian ulama seperti yang tadi kita sampaikan, menyebut Wahabi sebagai kelompok Khawarij. Kenapa? Karena mereka mewarisi ajaran Khawarij berupa takfir syumuli. Mereka mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh. Sehingga mereka disebut oleh para ulama dengan Khawarijul Asr, yaitu dengan kelompok Khawarij pada masa sekarang ini. Sebagian ulama menamai orang-orang atau kelompok Wahabi ini dengan sebutan Musyabbihatul Asr, yaitu kelompok musyabbihah pada masa sekarang ini. Kenapa? Karena orang-orang Wahabi mewarisi ajaran tasbih yang dahulu kala pernah ada, yang dahulu kala pernah diajarkan oleh kelompok namanya Karramiyah, oleh orang bernama Ibnu Taimiyah dan para muridnya. Sekarang mereka menganut ajaran itu di masa sekarang, sehingga mereka sering juga disebut oleh para ulama sebagai musyabbihah zaman ini. Mereka Khawarij, mereka musyabbihah, mereka mujassimah, maka hendaknya kita mewaspadai kelompok yang sangat berbahaya ini, yaitu kelompok Wahabi. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri dari Wahabi ini, pendiri dari Wahabi, meskipun mengaku-ngaku sebagai pengikut dari mazhab Hambali, pengikut dari Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi keilmuan dari Muhammad bin Abdul Wahhab sama sekali tidak diakui dalam mazhab Hambali. Meskipun ngaku-ngaku sebagai Hambali, pengikut mazhab Hambali, tetapi dia tidak diakui sebagai seorang ulama Hambali. Terbukti salah satu ulama mazhab Hambali yang mengarang kitab dalam tarjamah ulama Wahabi atau biografi ulama Hambali. Jadi menulis sebuah buku tentang biografi ulama Hambali, mulai dari imamnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sampai para ulama Hambali pada masanya. Namanya Muhammad ibn Humaid Al-Hambali. Yang orang ini, ulama ini, itu hidup sampai setelah masa Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya, kitab yang beliau tulis ini menulis biografi para ulama mazhab Hambali sampai pada masa beliau, termasuk melewati masa dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena Muhammad bin Humaid pengarang kitab ini, kitabnya namanya As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Pengarang kitab ini wafatnya 80 tahun setelah wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini perlu ditegaskan, wafatnya itu 80 tahun setelah wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya masanya setelah Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi apa yang ada di dalam kitab As-Suhubul Wabilah ini? Apakah biografi dari Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada di dalam kitab As-Suhubul Wabilah karya Syekh Muhammad bin Humaid Al-Hambali ini? Ternyata tidak. Ternyata tidak ada biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal Muhammad bin Abdul Wahhab itu hidup sebelum Syekh Muhammad bin Humaid, pengarang dari kitab ini. Apa makna dari tidak disebutkannya nama Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini, atau biografi Muhammad bin Abdul Wahhab tidak disebutkan dalam kitab ini? Apa maknanya? Maknanya bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak diakui sebagai ulama Hambali. Itu artinya, seandainya Muhammad bin Abdul Wahhab itu diakui sebagai ulama Hambali, tentu Muhammad bin Humaid yang hidup setelahnya ketika mengarang kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah, pastilah beliau akan menyebutkan biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Hadirin rahimakumullah. Justru biografi yang ada di sana adalah biografi ayah dari Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu biografi Abdul Wahhab, Syekh Abdul Wahhab, ayah dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini justru ada dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Dan yang mengejutkan bahwa dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah ini, ketika muallif menjelaskan tentang biografi Abdul Wahhab, ayah dari Muhammad bin Abdul Wahhab, di sana disebutkan sebuah cerita tentang Syekh Abdul Wahhab dengan putranya yang bernama Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Dan ternyata Syekh Abdul Wahhab, ayahnya, itu sudah memiliki firasat yang tidak baik tentang putranya yang bernama Muhammad ini. Sampai-sampai sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab
dengan membawa paham yang begitu sangat sesat dan menyesatkan, ternyata sang ayah itu sudah mentahdzir masyarakat umat Islam dari akan munculnya bahaya yang ditimbulkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dalam kitab itu disebutkan bahwa Syekh Abdul Wahab, sang ayah, itu mengatakan kepada umat Islam ketika itu, ya ma tarawna min Muhammadin minasyarri. Yang artinya, kalian itu akan melihat kejahatan yang akan dilakukan oleh Muhammad. Artinya Muhammad bin Abdul Wahab, putra beliau sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu sejak muda dia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang yang sesat dan yang akan menyesatkan umat manusia. Karena itulah maka ayahnya sendiri bukan mendukung dakwah sang putra, tetapi ayahnya sendiri mengingatkan bahaya anaknya tersebut, dari mengingatkan masyarakat dari bahaya dari pemahaman yang menyimpang putranya Muhammad bin Abdul Wahab. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ayahnya yang sudah mengingatkan bahaya dari sang putra yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab, saudara dari Muhammad bin Abdul Wahab namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab itu juga mentahdzir, mengingatkan masyarakat dari bahaya saudaranya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab telah menulis dua kitab sekaligus, yang dua kitab ini isinya adalah bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab saudaranya. Secara khusus beliau mengarang sebuah kitab atau dua buah kitab, bahkan yang pertama judulnya adalah As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. As-Sawa'iq Al-Ilahiyah. Kemudian yang kedua judulnya adalah Faslul Khitab fi raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Saudaranya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, hidup pada masa Muhammad bin Abdul Wahab, membantah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab, mengarang dua buah kitab khusus untuk membantah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa kehadiran Muhammad bin Abdul Wahab dengan paham sesatnya itu tidak diterima oleh umat Islam pada masa itu. Tidak diterima, bahkan para ulama telah membuat bantahan-bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Baik para ulama yang hidup pada masanya maupun para ulama yang hidup setelahnya. Telah banyak buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk membantah Muhammad bin Abdul Wahab. Ratusan kitab telah diterbitkan oleh para ulama dalam membantah, memperingatkan masyarakat bahayanya paham Wahabi, kelompok Wahabi ini. Karena itulah maka kita mesti berhati-hati terhadap kelompok Wahabi ini. Para peserta rahimakumullah, kenapa kita harus berhati-hati terhadap kelompok Wahabi ini? Tadi sudah kita jelaskan bahwa Wahabi berbeda dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan dalam masalah furu'. Tetapi Wahabi itu berbeda dengan kita dalam masalah usulul akidah, dalam dasar akidah. Sehingga tidak bisa kita bermain-main. Tidak bisa kemudian kita mentolerir perbedaan ini. Perbedaan di antara umat Islam itu memang ada yang bisa ditolerir. Ada juga yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan pendapat di antara umat Islam dalam masalah furu'
Apabila perbedaan pendapat itu memang keluar dari seorang mujtahid, maka perbedaan pendapat yang seperti itu adalah perbedaan pendapat yang ditolerir, yang bisa diterima, yang kita umat Islam boleh untuk memilih mana yang dia ikuti. Silahkan mau mengikuti madhab Hambali, mau mengikuti madhab Syafi'i, mau mengikuti madhab Hanafi, mau mengikuti madhab Maliki, dipersilahkan, tidak ada masalah. Perbedaan pendapat di antara mereka itu adalah perbedaan pendapat yang makbul, perbedaan pendapat yang bisa diterima. Tetapi perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, bukan dalam masalah itu. Tetapi dalam usulul aqidah yang berbeda dalam hal itu tidak bisa ditolerir, tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima sama sekali dan menjadikan kelompok yang berbeda dengan kita telah keluar dari jalur, dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita sebutkan beberapa perbedaan antara aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Yang pertama, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci, munazzahun 'anil jismi wal a'dha. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim dan tidak beranggotakan badan. Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan memiliki mata, telinga, hidung, mulut, kaki dan seterusnya sebagaimana manusia. Tidak dikatakan seperti itu, dan kita juga tidak mengatakan, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jisim. Itu keyakinan dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluk. Maka kita meyakini Allah Maha suci dari jisim, Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari anggota badan. Itulah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Wa huwas samiul basir, dan Dia Allah Zat yang Maha mendengar dan Maha melihat, dengan pendengaran dan penglihatan yang berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Ini adalah dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha suci dari jisim, Maha suci dari memiliki anggota badan. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama, jamaiyah terbesar di Indonesia, jamaiyah terbesar bahkan di seluruh dunia. Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, gurunya para kiai, gurunya para ulama di Indonesia, gurunya para pendiri-pendiri pondok pesantren di Jawa. Hampir semua pondok-pondok pesantren di Jawa itu adalah murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa yang beliau katakan tentang tauhid? Di dalam kitab beliau, dalam muqaddimahnya, yaitu kitab At-Tanbihat Al-Wajibat. Dalam muqaddimahnya, masih di awal, di halaman pertama dalam kitab ini, beliau mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyyati
wal jihati waz zamani wal makan. Perhatikan Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan, aku bersaksi, aku mengetahui, meyakini, dan mengakui dengan lisan bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya, al-munazzahu 'anil jismiyah, yang disucikan dari jisim, artinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Wal jihati, yang disucikan dari arah. Waz zamani, yang disucikan dari zaman, artinya tidak berlaku baginya zaman. Wal makani, yang disucikan dari tempat, artinya Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, beliau menegaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah aswaja, akidah mayoritas umat Islam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak beranggotakan badan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa arah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tidak berlaku bagi zaman. Penegasan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang akidah aswaja. Sekarang bagaimana dengan Wahabi? Apakah akidahnya sama dengan akidah Mbah Hasyim Asy'ari yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah keseluruhan? Tidak sama. Tidak sama. Orang Wahabi, salah satu tokohnya Abdul Aziz bin Baz. Abdul Aziz bin Baz, salah satu tokoh Wahabi, dengan jelas menyatakan bahwa dia meyakini Allah itu berupa jisim dan memiliki anggota badan. Ahlus sunnah meyakini Allah itu bukanlah jisim dan tidak beranggotakan badan. Wahabi meyakini kebalikan dari akidah aswaja, mengatakan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berupa jisim dan beranggotakan badan. Dia mengatakan dalam kitab yang disusunnya namanya Tanbihat Hammah ala ma katabahu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ali As-Sabuni fi Sifatillahi Azza wa Jalla. Itu judul kitabnya. Yang isinya bahwa dalam buku itu dia memberikan peringatan penting terhadap sesuatu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sabuni. Apa yang dikatakan oleh bin Baz, tokoh Wahabi? Dia mengatakan, "Tsumma dzakara As-Sabuni tanzih Allah subhanahu 'anil jismi wal hadaqati was simahi wal lisani wal hanjar." Kemudian dia mengatakan, wa hadza laisa bimadhhabi ahli sunnati bal huwa min aqwali ahli kalami al-mazmumi. Bin Baz mengatakan, kemudian As-Sabuni itu menyebutkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari jisim, kelopak mata, daun telinga, lisan, dan kerongkongan. Kemudian bin Baz mengatakan, dan ini keyakinan bahwa Allah Maha Suci dari jisim, keyakinan bahwa Allah itu Maha Suci dari memiliki anggota badan, kata bin Baz, ini bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah, tetapi ini adalah pendapat dari ahlul kalam yang tercela, yang mazmum. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa bin Baz mengatakan bahwa yang benar berarti menurut dia, yang dia anggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah adalah yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Ali As-Sabuni, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci dari jisim, Maha Suci dari anggota badan. Yang benar menurut bin Baz
Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berupa jisim, memiliki anggota badan seperti lisan, lidah, seperti telinga, seperti kelopak mata, seperti daun telinga. Ini yang benar ini yang ahli sunnah wal jamaah menurut Muhammad menurut siapa? Bin Bas, tokoh Wahabi. Itu yang benar menurut dia. Padahal Hasyim Asy'ari dan juga para ulama lainnya tentunya yang kemarin sudah kita sebutkan sebelumnya, telah kita sebutkan termasuk para ulama salaf itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Bukankah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi minas salaf yang kemarin sempat kita sebutkan mengatakan ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari al-a'dha, al-adawat wal a'dha, maha suci dari anggota badan yang besar, al-a'dha, wal adawat, dan anggota badan yang kecil. Itu penegasan dari Al-Imam At-Tahawi, ulama salaf, dan Hasyim Asy'ari, gurunya para kiai, gurunya para ulama pondok pesantren di Indonesia ini telah menegaskan hal yang sama seperti halnya yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Sementara Wahabi mereka mengatakan sebaliknya. Maka Wahabi jelas mereka berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam prinsip akidah. Dalam persoalan ma'rifatullah, mereka mengatakan bahwa Allah serupa dengan makhluk. Sementara kita, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Ahlu Sunnah wal Jamaah secara khusus menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Mawjudun bila makan, bila jihah. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Dalilnya sama, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena ayat ini menegaskan, menjelaskan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai dengan makhluknya secara total. Segala sesuatu selain Allah, makhluk, semuanya bertempat. Kita semuanya makhluk, kita semuanya bertempat. Maka Allah laisa kamitslihi syai', maka Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Kita semuanya makhluk, semuanya pasti berada pada arah tertentu. Maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa taala ada tanpa arah. Maka kita menegaskan Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian kita sebutkan perkataan ulama Indonesia lainnya, Ahlus Sunnah, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang dikenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau juga gurunya para kiai di Indonesia yang belajar di Makkah kepada beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena beliau disebut Al-Bantani karena berasal dari Banten, Jawa Barat. Beliau memiliki banyak kitab yang beliau tulis dalam akidah, dalam fikih, dan dalam disiplin ilmu lainnya. Syekh Nawawi Al-Bantani begitu sangat terkenal di Indonesia karena kitab-kitab karya beliau menjadi muqarrar, menjadi kurikulum di hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Maka tidak ada kiai kecuali mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Tidak ada santri kecuali dia mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani.
Tentu kecuali yang mereka nggak ngaji. Ya, mereka nggak tahu siapa Syekh Nawawi Al-Bantani. Tetapi pada umumnya itu mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, salah satu kitab terkenal yang beliau tulis adalah kitab At-Tafsir Al-Munir li Ma'alim At-Tanzil, yang terkenal dengan Tafsir Munir, atau terkenal juga dengan sebutan Tafsir Marahlabi. Dalam kitab tafsirnya ini, beliau menegaskan, wal wajibu alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihati. Perhatikan. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam kitab tafsirnya, wal wajibu alaina, dan yang wajib atas kita, an naqta'a bi kaunihi, untuk meyakini secara pasti, bi kaunihi ta'ala munazzahan, adanya Allah Subhanahu wa taala itu disucikan, anil makani, disucikan dari tempat, wal jihati, dan disucikan dari arah. Perhatikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah mawjudun bila makan, bila jihad. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Sekarang kita lihat, apakah Wahabi berakidah yang sama dengan kita dalam masalah ini? Atau berbeda dengan kita? Jawabannya berbeda. Orang Wahabi meyakini keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Wahabi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada bertempat di atas. Bertempat di atas arsy. Mereka pun beda-beda. Terkadang mereka bilang Allah bertempat di atas arsy. Terkadang mereka mengatakan Allah itu adalah penduduk langit, bertempat di atas langit. Padahal langit dan dengan arsy adalah sesuatu yang berbeda. Tetapi itulah karena kebodohan mereka, sehingga terkadang mereka mengatakan Allah bertempat tinggal di atas arsy, dan terkadang mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Orang Wahabi juga mengatakan Allah itu berada di arah atas. Ini keyakinan Wahabi. Berbeda dengan kita tadi mengatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Mana buktinya kalau Wahabi meyakini keyakinan yang berbeda dengan aswaja itu? Di antara buktinya adalah pernyataan yang dikatakan oleh salah satu tokoh Wahabi, namanya Muhammad Jamil Zainu. Muhammad Jamil Zainu, tokoh Wahabi. Dia mengatakan dalam kitab yang dia beri judul Taujihat Islamiyah wal Mujtama, li islahil fardi wal mujtama. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, dan di musim haji biasanya dibagikan kepada para jamaah haji dalam bahasa Indonesia. Karena itu patut untuk diwaspadai. Judulnya apa? Taujihat Islamiyah, katanya, li islahil fardi wal mujtama. Pengarahan, dia memberi nama dengan itu. Judulnya judul yang bagus, yaitu pengarahan Islami untuk memperbaiki pribadi, individu, umat Islam, dan masyarakat. Katanya seperti itu. Tetapi sebenarnya kitab ini malah merusak. Bukan memperbaiki, tetapi malah merusak. Pada halaman 21 dari buku ini, Syekh Jamil Zainu, Muhammad Jamil Zainu, tokoh Wahabi, dengan gamblang mengemukakan akidah sesatnya. Dia mengatakan, Annallaha fawqal arsy bidzatihi. Ada kata-kata bidzatihi lagi. Dia mengatakan, Annallaha fawqal arsy bidzatihi
munfasilun min khalqihi la yushbihuhu ahadun min makhluqatihi fi 'uluwihi. Artinya apa? Dia mengatakan Anallaha fawqal 'arsy bidzatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy dengan zatnya. Sangat jelas bidzatihi, dia mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas arsy bidzatihi. Dengan zatnya. Bahkan ditambah kesesatan yang lebih lagi, dia mengatakan munfasilun min khalqihi, yang terpisah dari makhluknya. Mensifati Allah dengan ittisal dan infisal seperti halnya ini seperti halnya makhluk. Berpisah, menempel itu adalah sifat makhluk. Dia dengan tegas Allah itu dengan zatnya berada di atas arsy terpisah dengan makhluknya. Tetapi dia kemudian mengatakan tidak ada seorang pun dari makhluk yang menyerupainya dalam ketinggiannya. Di sini dia juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di arah atas. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah nyata bahwa Wahabi ini memang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip akidah. Ini yang kita sampaikan pada hari ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan Aswaja dan Wahabi dalam permasalahan lainnya. Tetapi dengan perbedaan yang kita sebutkan hari ini telah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Wahabi bukanlah ahli sunnah wal jamaah karena mereka berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip akidah. Demikian, semoga bermanfaat yang kita sampaikan pada siang hari ini. Silahkan, kita masih memiliki waktu sekitar 7 menit. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Jika saya tahu jawabannya, akan saya jawab. Jika tidak, maka insya Allah akan kita tanyakan dulu jawabannya kepada para guru-guru kita dan minggu depan akan kita jawab. Dipersilahkan jika ada dan tidak harus ada, jika nggak ada juga nggak masalah. Alhamdulillah sudah jelas saya kira apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Bila ada kurang lebihnya, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.